Salam. Saya ingin menyapa kita terlebih dulu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap bahwa kita akan tetap dalam sukacita meskipun dalam suasana Covid ini kita tidak dapat bertatap muka secara langsung. Namun saya percaya bahwa kasih Tuhan akan senantiasa memberikan kepada kita sukacita yang besar di dalam hidup kita. Kita akan masuk di dalam ibadah kita, walaupun ini dilaksanakan secara virtual. Kita berharap bahwa melalui ibadah evangelisasi ini kita semua akan terberkati, mendapat sukacita, kekuatan dari Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita persiapkan diri kita masing-masing. Kita datang di hadirat Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian kita nomor 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami kenali dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami datang di hadirat-Mu dalam ibadah evangelisasi kami. Kami ingin memperoleh penguatan yang baru dari Tuhan melalui ibadah ini. Memampukan kami untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan kami yang Tuhan berikan kepada kami di dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang kami alami saat ini. Karena itu Tuhan, berkenanlah untuk kami dimanapun kami berada, meski kami berjauhan satu sama lain, tetapi biarlah melalui ibadah kami ini Tuhan tetap menyatukan kami
di dalam kasih yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembali muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian kita nomor 164 ayat 1 sampai dengan 2. Firman Tuhan yang menjadi nats pendahulu khotbah dalam acara evangelisasi kita malam ini diambil dari kitab Filipi pasal 4 mulai dari ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehat sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera
akan menyertai kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah serta melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Kita kembali muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari rohani kita nomor 110 ayat 1. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak mendengarkan firman. Kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti, dan lebih-lebih bagi pertumbuhan kerohanian kami, untuk meneguhkan kami dalam menghadapi kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang dapat kami dengarkan hari ini dapat kami mengerti, untuk juga membawa sukacita dalam kehidupan kami. Kami juga bermohon kepada Tuhan, Engkau memberikan telinga yang jelas untuk mendengar, pikiran yang tenang, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan dan dimengerti dengan baik. Kami telah mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau bagi kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats untuk renungan kita saat ini diambil dari surat Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Surat Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18 saya bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ini bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian natsnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini sering kita melihat bagaimana orang-orang
kehidupannya. Kita dapat melihat bagaimana pekerjaan seseorang, bagaimana perkataan seseorang, bagaimana perbuatan seseorang. Dan hari ini kita diingatkan kembali bahwa itu adalah bagian daripada iman kita. Orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang menjalankan hikmat dalam kehidupannya. Ada damai di sana, ada kesukacitaan di sana, ada perbuatan-perbuatan yang baik di sana, ada keadilan di sana. Dan itu tercermin dari kehidupan orang-orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kekristenan itu adalah agama yang mempraktekkan imannya. Iman nampak bukan karena ibadah. Iman nyata bukan karena pakaian. Tetapi iman yang nyata itu adalah iman yang dinyatakan dengan perkataan, perbuatan, tingkah laku, dan kehidupannya. Hari ini kita melihat bagaimana Yakobus mengingatkan semua orang yang percaya supaya mereka melakukan semua pekerjaan-pekerjaannya di dalam hikmat yang dari atas. Dengan perkataan lain, Yakobus mau mengatakan kepada semua orang percaya pada saat itu dan sekarang juga, ingatlah, pakailah hikmat Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan menggunakan kebijakan-kebijakan manusia. Jangan menggunakan hikmat dari bawah. Jangan menggunakan hikmat dari dunia ini. Karena apa? Karena di sana ada iri hati, di sana ada perbuatan-perbuatan jahat, di sana ada sesuatu yang akhirnya merusak. Nah, oleh karena itu Yakobus mengingatkan bagaimana kita bisa untuk dalam hidup kita menjalankan kehidupan yang benar, yang baik, gunakan hikmat dari atas. Artinya segala sesuatu pengajaran Tuhan, segala sesuatu yang sudah ditunjukkan Tuhan, itulah yang menjadi pegangan kehidupan kita. Nah, karena itu dalam perjalanan kehidupan kita juga dapat melihat. Mungkin kita bisa melihat ke belakang sebentar, melihat bagaimana yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita nyatakan dalam kehidupan kita. Apakah itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan dan yang dinyatakan oleh Yakobus ini? Apakah kita menjalankan kehidupan kita menurut hikmat dari atas? Karena kalau kita hanya melakukan menurut kehendak kita, kalau di sana ada iri hati, kalau di sana ada perkataan-perkataan yang tidak benar, kalau di sana ada perbuatan-perbuatan yang tidak benar, itu berarti kita belum menjalankan sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh Yakobus. Hari ini kita diajak kembali, mari kita kembali kepada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, yang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Nah, karena itu mari kita membuka hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita memikirkan bahwa Tuhan kan memberikan kebebasan kepada kita. Jadi kalau kebebasan diberikan oleh Tuhan, marilah kita melakukannya. Dalam kebebasan kita, benar, ada kebebasan Tuhan beri. Tetapi kebebasan itu adalah kebebasan dalam keterikatan sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita lupa bahwa ada hal-hal yang penting yang harus kita lakukan, membawa damai. Karena kita adalah garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kita ini. Kita adalah garam dan terang yang membawa perubahan, membawa kedamaian
di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, karena itu bagaimana? Cuma yang dikasih Tuhan, praktek-praktek yang nyata yang kita lihat adalah pada masa sekarang ini keegoisan terjadi di mana-mana. Banyak orang mementingkan dirinya sendiri. Yang penting aku, orang lain nantilah itu. Yang penting aku selamat, orang lain ya biarkan aja nanti orang lain yang menyelamatkannya. Yang penting saya dapat pekerjaan, yang lain orang tidak perlu saya pikirkan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang penting saya makan, orang lain lapar, biarkan saja. Kalau seperti itu yang kita lakukan, itu berarti kita bukannya anak-anak Tuhan. Kita anak-anak dunia. Kita tidak hidup dalam Tuhan, tapi kita hidup di dalam dunia, di dalam anak-anak dunia, di dalam orang-orang yang berperilaku seperti orang-orang dunia. Bahkan dikatakan di sini ada iblis, ada setan di sana. Cuma yang dikasih Tuhan. Karena itu perhatikan, apalagi pada masa sekarang ini, kemodernan itu mengkikis banyak hal yang sebenarnya dibangun dalam kebudayaan dan kekristenan kita. Kita dibangun untuk semangat kebersamaan. Kita dibangun untuk saling memperhatikan. Kita dibangun untuk saling memaafkan. Kita dibangun, diajak untuk hidup dalam kehidupan yang benar. Tapi itulah, kemodernan ini mengkikis berbagai hal yang sudah biasa kita lakukan. Pertama-tama keegoisan yang dibangun oleh kemodernan ini. Karena apa? Karena segala sesuatu yang penting diri kita. Kemudian kemodernan ini juga mengajak kita menganggap orang lain itu adalah rival kita. Orang lain itu adalah orang-orang yang menyaingi kita, saingan kita. Dan itulah yang menyebabkan hidup kekristenan kita menipis. Pengajaran-pengajaran dalam bentuk-bentuk praktek yang harus kita nyatakan itu berkurang. Kita tahu itu, kita hafal mungkin itu, kita baca itu, tetapi kita tidak melakukannya karena kita ingin menjalankan kehidupan kita menurut toleransi-toleransi yang kita jalankan. Cuma yang dikasih Tuhan, toleransi bukan berarti menghilangkan prinsip-prinsip dasar kekristenan. Kita boleh toleransi dengan orang lain dengan mengatakan ya itu bagian daripada kehidupan. Tetapi toleransi yang dilakukannya itu, yang terhadap dia itu bukan berarti menghilangkan prinsip-prinsip kita. Ada prinsip-prinsip yang tidak bisa dibayar dengan toleransi. Saya jadi teringat waktu saya mengajar di SMA, ada beberapa orang murid saya itu kerjasama untuk membuat ujian. Dan ketika saya membaca ujiannya, gampang saja saya melihat bahwa ini kerjasama. Lalu saya panggil 4 orang ini. Ini kok sama jawaban nomor 5 dan nomor 6 ini. Mereka mengatakan, enggak, kami kerjakan sendiri-sendiri. Kamu tidak perlu bohong. Karena saya guru, saya tahu. Lalu bilang mereka, iya, karena kami ingin mendapatkan nilai yang baik. Lalu yang memberikan ujian ini, yang memberikan contekan ini mengatakan, saya kasihan. Lalu saya katakan kepada mereka, sebenarnya Tuhan memang mengajari kita untuk mengasihi. Tetapi kasih bukan konyol seperti ini yang diharapkan Tuhan. Kasih yang ditujukan, yang diajarkan Tuhan adalah kasih bagaimana kita sebagai kamu yang pintar, saya katakan kepada yang memberikan contekan itu, mengajari mereka, bukan memberikan mereka
jawaban. Ajarlah mereka ke rumah, ajari. Katakan bagaimana pelajaran-pelajaran itu supaya mereka dapat mengerti. Itulah yang sebenarnya yang diharapkan. Bukan seperti ini. Kecurangan. Ini kecurangan. Bukan diajarkan Tuhan mengasihi orang itu dengan kecurangan. Bukan seperti itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal. Mungkin ada orang yang biasa mengatakan kata-kata yang berbisa atau kata-kata yang kotor, kata-kata yang penuh dengan umpatan-umpatan. Kita tidak bisa mendengar kayak gitu. Kita harus mengatakan bahwa itu tidak benar. Entah pun di sana dia katakan, tapi jangan di hadapan kita. Jangan bersama dengan kita dia mengatakan itu. Ada prinsip-prinsip yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hikmat yang dari atas itulah yang membawa kita kepada kebenaran-kebenaran yang sejati. Dan biarlah itu menjadi bagian daripada kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita membuka hati kita kepada Tuhan. Pelajari Alkitab kita, baca Alkitab kita, dan kita akan mendapatkan hikmat dari atas itu. Hikmat dari Tuhan itu melalui bacaan kita, melalui saat teduh kita, melalui doa-doa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah, kita ada di dunia ini menjadi terang, menjadi garam. Dan biarlah kita memperlakukan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga garam dan terang itu nyata di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah persekutuan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan ini bertambah-tambahlah kami dalam pengenalan akan Tuhan, bertambah-tambahlah kami dalam hikmat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, yang melakukan semua kegiatan-kegiatan kami dan mencintai Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih ya Bapak. Di malam hari ini kami juga berdoa untuk persekutuan kami Tuhan. Biarlah persekutuan kami ini semakin baik ada, di mana kami sama-sama untuk memuliakan Tuhan, di mana kami sama-sama untuk berdoa, di mana kami sama-sama untuk saling memperhatikan. Biarlah kehidupan persekutuan kami ini semakin baik, di mana kami juga mendukung program-program untuk berbagai hal bagi kebutuhan-kebutuhan gereja kami. Biarlah Tuhan memberkati. Pada saat ini Tuhan kami juga berdoa, esok hari akan dilaksanakan konferensi resort. Kami mohon Tuhan biarlah konferensi resort dapat berjalan dengan baik, di mana yang dibicarakan adalah program-program yang akan dilaksanakan dalam setahun kerja ke depan untuk mengembangkan gereja Tuhan, untuk mengembangkan dan melaksanakan persekutuan-persekutuan kami. Terima kasih ya Bapak. Di malam hari ini kami juga datang padamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang ada di persekutuan kami. Tuhanlah yang menyertai mereka. Hadirlah Engkau di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah Engkau membawakan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami. Tuhan juga sertai mereka. Biarlah mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ajari kami Tuhan sebagai orang tua untuk mendidik mereka, untuk mengajari mereka, sehingga mereka dapat maju dalam kehidupan yang mencintai Tuhan, yang mengenal Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami. Tuhan, bukakan pikiran mereka Tuhan, sehingga mereka dapat mempersiapkan masa depan mereka dari sejak semula, di mana mereka mempersiapkannya melalui pelajaran-pelajaran yang serius mereka siapkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua keluarga yang ada di persekutuan kami ini Tuhan. Kami juga berdoa biarlah Engkau juga memberikan rezeki bagi mereka. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi semua keluarga. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan
untuk kegiatan-kegiatan gereja Tuhan. Untuk sementara ini hanya sebagian yang bisa kami lakukan, dan kami mohon Tuhan biarlah Engkau memberkati. Biarpun yang dilakukan hanyalah sedikit, tetapi semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami semuanya dapat menanggapinya dan juga untuk merespon dengan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan sekarang ini Tuhan, biarlah Engkau membukakan jalan bagi kami Tuhan untuk dapat melaksanakan persekutuan kami yang lebih baik lagi, di mana kami dapat bersama-sama memuliakan Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi mereka sehingga mereka dapat segera untuk menyelesaikan dan menekan penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan dan juga kesabaran bagi pemerintah kami. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang merantau. Tuhan juga menyertai mereka dalam perantauan mereka. Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka dan ingatkan mereka Tuhan supaya mereka terus menjalani kehidupan mereka dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan juga menyertai mereka. Berikan pekerjaan yang baik bagi mereka. Berikan semangat bagi mereka untuk tetap mencari dan menjatuhkan lamaran-lamaran mereka untuk pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami. Tuhan membukakan hati kami sehingga kami dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan ajari kami Tuhan untuk melihat begitu besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja, ampunilah supaya kami layak menerima kasih-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita dan kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari nyanyian rohani kita nomor 189. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada semua murid-muridnya. Mari kita mulai doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji. Oh
berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam bagi kita, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.